Tipe pemimpin yang ketujuh bernama Saul adalah tipe yang gila pujian. Hidupnya obsesinya hanya ingin mendapatkan kata-kata, wow, kamu diurapi ya. Tiap hari pengajaran dalam hidupnya adalah pujian manusia. Untuk memberi makan apa, Pak? Memberi makan jiwanya yang crack, luka, punya masa lalu yang jelek. Dia sering dibully. Jadi jiwanya akan minta makan apa? Pujian. Ditegur Samuel, kamu melanggar perintah Tuhan. Dia berkata, ya memang aku melanggar. Tapi kamu ngomongin jangan gitu tuh, Sam. Ketunjukkan hormatmu di depan para tua-tuaku. Dia minta dihormati. Dia nggak mau ditegur di depan para tua-tuanya. Aku ini raja, walaupun kamu Nabi Samuel, tapi aku raja. Kamu yang hormat dong. Tidak pernah bertobat, mencari perkenan manusia, mencari dukungan manusia, tidak dukungan surga. Tidak peduli perasaan Tuhan. Dia hanya mencari gila hormat. Dan pada saat ada rising star atau orang baru muncul bernama Daud, dia menjadi insecure. Dia merasa tidak aman. Dia coba membunuh generasi penerusnya yang bernama Daud. Ini tipe pemimpin yang insecure. Gak suka yang lebih muda, lebih maju, lebih berdedikasi, lebih passionate, lebih luar biasa, menggantikan posisinya. Pemimpin satu ini gak suka. Dia tidak suka rising star. Dia maunya berkuasa. Dan tipe pemimpin adalah tipe pemimpin yang selalu ingin menyelamatkan keluarganya. Bangun namanya kingdom. Dia tidak pernah bangun God's kingdom, tapi membangun kerajaannya. Sebetulnya sebagai seorang pemimpin itu adalah sebuah tanggung jawab yang begitu besar, dan itu mengakibatkan sebuah rentetan, sebuah keputusan. Kalau keputusan yang dibuat oleh pemimpin itu adalah keputusan yang salah, akibatnya akan berakhir sangat banyak. Semua anak buah kita dan segala macam akan mempunyai akibat dari dampak dari sebuah kepemimpinan. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan beberapa di firman Tuhan. Nanti juga saya akan berikan beberapa kesaksian. Kalau mungkin ada tanya jawab tentang leadership, mungkin juga boleh. Nanti supaya kita bisa mengcover yang saya tidak sampaikan, tapi dari pertanyaan saudara bisa mengcover itu semua. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sesuatu dari seorang pemimpin leader. Yang pertama kali adalah orang bernama Adam. Apa yang terjadi di Adam? Di Kejadian pasal 3, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Saya bacakan buat saudara semua. Dikatakan di situ di Kejadian 3, ayat ke-6, ada sebuah leadership yang Adam pernah salah buat pada saat dia disuruh Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Saudara harus tahu pada saat Tuhan memberikan kuasa kepada Adam untuk mengelola Taman Eden yang letaknya adalah di bumi, yang hari ini para semua saintologi berkata bahwa letak Eden pertama kali itu adalah di Irak. Karena kenapa, Pak? Karena di situ ditemukan 4 sungai yang ada di Taman Eden, Tigris, Gihon, Pison, dan sungai satunya Efrat. Nah, di sungai 4 sungai itu sekarang sungai itu yang nyata juga ada di negara Irak. Jadi Taman Eden yang ada di bumi itu seperti diambil dan kemudian diambil oleh Tuhan. Kenapa? Karena hari itu Adam diberikan sebuah otoritas oleh Tuhan untuk menaklukkan bumi. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada Adam. Di Kejadian 1 ayat 26 berkata, beranak cuculah bertambah-banyak dan kuasai, tundukkan, taklukkan bumi, semua binatang yang merayap, burung di udara, dan semua binatang yang ada di dalam laut. Jadi satu-satunya manusia yang pernah menguasai bumi itu adalah Adam. Genghis Khan, Kublai Khan, Hitler, semua Alexander the Great, Napoleon Bonaparte tidak pernah bisa menguasai dunia sampai hari ini. Tapi orang bernama Adam adalah satu-satunya manusia yang Alkitab menuliskan bahwa dia sudah menguasai bumi. Bukan seluruh binatang pun ikut tunduk di bawah perlindungan Adam. Bahkan setan pun tidak bisa mengambil otoritas yang Tuhan berikan kepada Adam. Setan harus membujuk, setan tidak bisa mengambil paksa bumi itu kalau dia tidak memakai namanya tipu daya untuk menjatuhkan Adam. Nah, sekarang kita lihat apa yang membuat Adam kehilangan bumi. Sekarang saudara perhatikan. Yang membuat Adam kehilangan bumi adalah Adam adalah kepemimpinannya. Nomor 1 adalah pemimpin yang diam. Kita sebagai pemimpin tidak boleh membiarkan atau mendiamkan sesuatu yang salah. Contohnya di mana, Pak? Kejadian 3 ayat 6 dan 12. Dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi hari itu Hawa diajak ngobrol sama setan, sama Lucifer, dan Adam ada, Alkitab berkata di ayat 6, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia.
Hari itu pada saat Hawa diajak ngobrol sama setan, Adam ada di situ. Firman yang bicara. Adam ada di situ. Dan kalau Adam ada di situ, artinya apa? Adam diam. Dia membiarkan istrinya untuk berbicara diskusi dengan setan. Ya, itu salah. Saudara salah beritahu baik-baik. Kita tuh tidak perlu diskusi sama setan. Kenapa? Karena setan itu adalah bapak segala kebohongan, bapak dusta. Tidak ada kebenaran di dalam diri setan. Kalau saudara ngobrol sama setan, pasti saudara akan menjadi orang yang sangat tertipu. Dan hari itu Hawa tertipu, Alkitab berkata kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal Adam dan Hawa itu sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi bukan Tuhan, tetap ciptaan. Tapi sudah segambar dan serupa. Buktinya apa, Pak? Menguasai bumi. Menaklukkan bumi itu sebuah otoritas yang besar. Setan tidak bisa mengambil paksa. Setan tidak bisa mengambil bumi dengan gampang. Kenapa? Karena otoritas itu di tangan Adam. Begitu ditipu daya, dan Adam diam, tidak bicara, tidak menginterupsi, berkata kepada Hawa, stop, jangan bicara kepada setan, kepada si ular itu. Menurut saya manusia hari ini tidak akan tinggal di bumi yang rusak, bumi yang jatuh, tapi akan tinggal di Kejadian 1 ayat 26. Beranak cucu bertambahlah banyak dan kuasai tundukkan taklukkan bumi dalam suasana yang lebih baik daripada sekarang. Kesalahan pemimpin yang pertama adalah Adam diam. Dia tidak menyuarakan kebenaran. Itu kesalahan yang pertama. Dia tidak menyuarakan kebenaran. Kesalahan para pemimpin hari ini di gereja, dimanapun berada, setiap kali melihat kejahatan, setiap melihat sesuatu yang tidak baik, setiap melihat sesuatu yang salah, sesat, kita cenderung diam. Oke? Maka saya bertanya, ada pertanyaan, Adam, di mana engkau? Kenapa engkau diam? Pemimpin tidak boleh diam. Kau harus bicara kalau kau ngerti namanya sebuah kesalahan dan kau harus bicara namanya truth, kebenaran. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua dari Adam adalah Adam, Alkitab berkata, dia menyalahkan istrinya. Lihat ayat yang ke-12, 3 ayat 12, Kejadian. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Alkitab berkata begini, Adam itu nyalahkan Tuhan. Loh, kamu kok makan buah itu, kenapa kamu telanjang? Terus kemudian Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu. Berarti dia mau berkata, Tuhan, gara-gara engkau berikan wanita ini, aku akhirnya makan. Kesalahan kedua Adam. Dia tidak pernah memikul namanya sebuah tanggung jawab. Setiap kali kita berbuat salah, kita lebih baik berkata, Tuhan, aku berdosa. Aku salah, daripada engkau menyalahkan keadaan, menyalahkan suamimu, menyalahkan istrimu, menyalahkan anakmu, menyalahkan rekan kerjamu yang memakan duitmu, engkau berkata, Tuhan, aku salah. Pada saat engkau berani mengakui kesalahanmu di depan Tuhan, disitulah awal dari sebuah namanya pemulihan. Tapi pada saat engkau tidak berani mengakui kesalahanmu, di situ pemulihan tidak akan pernah terjadi. Saudara dengar baik-baik. Adam yang pertama, dia salahkan istrinya. Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus, dia memikul semua kesalahan orang di atas tubuhnya, bahkan sampai naik di atas kayu salib. Bedakan itu. Beda Adam pertama dan Adam yang kedua. Adam yang kedua, dia memikul tanggung jawab kesalahan, bukan kesalahannya. Yesus itu sinless. Yesus tidak ada dosanya. Dia memikul kesalahan orang lain. Oke. Hari ini banyak orang Kristen tidak mau disalahkan. Dia yang salah. Dia yang salah. Tapi Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus, memberikan contoh. He bore all the sin. Dia pikul semua dosa. Dia pikul semua kesalahan. Dia pikul semua tuduhan. Dia pikul semua kesalahan orang di atas tubuhnya. Dan prototipe kita adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara, hari-hari ini saya ini sedang belajar sesuatu yang saya ingin sharing dulu. Tapi karena saya suruh ngomong leadership, tapi saya akan cerita sedikit. Saudara, saya tanya dengan saudara. Yang hari ini sedang memukau saya bertanya. Tuhan Yesus itu Tuhan 100% atau tidak? Coba saya jawab. 100% enggak?
100% ya. Oke. Pertanyaan kedua. Tuhan Yesus itu 100% manusia atau separuh manusia? Ini ada jawaban suaranya nih. 100, Pak. 100% manusia. Berarti Tuhan Yesus itu 50% manusia, 50% Tuhan. 100% Tuhan, 100% manusia. 100% Tuhan, 100% manusia. Oke, sekarang saya tanya. Pada saat dia bangkit dari kematian, itu Tuhan atau manusia? Ada yang jawab Tuhan. Saya dengar mimi bibirnya Tuhan. Oke. Manusia. Oke ya, berarti waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, itu adalah Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Pada saat Tuhan mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang sakit, itu Tuhan atau manusia? Tuhan. 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 Pada saat Tuhan Yesus dicobai dengan 3 pertanyaan, ubah batu ini jadi roti, jatuhkan dirimu di atas hubungan bait Allah, supaya malaikat menatang engkau, dan atau engkau sembahlah aku, seluruh dunia dan kemuliaannya aku berikan kepadamu. Dia Tuhan atau manusia? Manusia. Nah, berarti saudara kalau jawabnya adalah Tuhan berjalan di atas air, dicobai manusia, bangkit dari kematian Tuhan, menyembuhkan orang sakit Tuhan. Salah semua jawabannya. Ini yang hebat. Dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus itu 100% manusia. Tapi dia juga 100% Tuhan. Kitab Filipi, saya nggak ada waktu, mengatakan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Dia menganggap kesetaraannya dengan Allah bukan sesuatu yang dipertahankan, tapi dia lepaskan, dia kosongkan dirinya, dan mengambil rupa sebagai seorang anak manusia. Berarti Tuhan Yesus itu dari umur 0 sampai 33,5 tahun dia hidup di bumi ini, dia 100% manusia, dan dia tidak pernah memakai keilahiannya sedikit pun, karena dikosongkan. Contohnya Pak, Kitab Yohanes pasal 6 berkata apa? Sebab anak tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Anak itu Tuhan Yesus. Seorang Tuhan Yesus kok tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri? Bayangkan. Kata tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri, dalam bahasa aslinya memakai kata nihil, nol, kosong, tidak dapat. Berarti Tuhan Yesus pada saat di bumi ini tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena keilahiannya dilepas. Dikosongkan, kata kitab Filipi. Oke. Dan dia mengambil rupa seorang manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, ini kebenaran yang hebat. Saya terpukau. Tuhan Yesus itu ada dosanya nggak? Siapa yang berkata ada, angkat tangan. Angkat tangan aja, nggak usah jawab. Ada Pak, ada dosanya Pak, angkat tangan coba. Siapa yang berkata Tuhan Yesus tidak ada dosanya sama sekali? 33,5 tahun, angkat tangan. Cuma satu. Nah, yang lainnya kok nggak angkat tangan satu-satu? Yang pertama, yang kedua gimana? Ibu Teresia yang mengangkat tangan. Tuhan Yesus tidak ada dosanya sama sekali. Itu betul. Sekarang Pak, kalau Bapak berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia 100% dan tidak memakai keilahiannya sedikit pun selama 33,5 tahun, lah kok bisa tidak berdosa? Padahal manusia banyak dosanya. Kok Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang tidak ada dosanya? Saudara perhatikan ya. Kalau 33,5 tahun itu Tuhan Yesus memakai keilahiannya sedikit untuk buat mujizat, untuk bangkit dari kematian, untuk berjalan di atas air, untuk mengalahkan setan, memakai sedikit saja keilahiannya. Misi Tuhan Yesus untuk mengalahkan setan gagal. Kenapa Pak? Karena Bapa menghendaki harus manusia murni
yang mengalahkan setan. Jangan manusia ilahi, tapi manusia yang murni yang mengalahkan setan. Ya jelas ya. Nah sekarang yang hebat nih. Dan sekarang kok Tuhan Yesus selama hidup di muka bumi ini 33,5 tahun kok tidak pernah berbuat dosa, Pak? Dia sedang ngasih contoh. Jadi ini saya percaya, ini saya percaya. Ini kebenaran bahwa saya ketahui. Jadi manusia itu sebetulnya bisa sinless, tanpa dosa. Asal seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Nah, seperti Tuhan Yesus, seperti apa Pak? Yang tadi, anak tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri, kata kitab Yohanes. Tuhan Yesus itu tidak pernah ada keilahian yang dimunculkan. Dia bergantung total 100% kepada Roh Kudus. Selama 33 tahun. Yang bangkitkan Tuhan Yesus, Roh Kudus. Yang mencerikan mata orang buta, karena Roh Kudus. Yang membuat orang berjalan di atas air, karena Roh Kudus. Alkitab berkata, anak hanya melihat Bapa mengerjakan, dan apa yang dia lihat kepada Bapa, itu yang dilakukan. Contoh kita adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, kita suruh ngimbangin Tuhan, ya nggak mungkin. Kita manusia, betul? Tapi kalau Tuhan Yesus adalah manusia 100%, yang kita Filipi berkata mengosongkan dirinya, kesetaranya dengan Allah, bukan sesuatu yang dipertahankan, tapi dia kosongkan. Dia jadi manusia 33,5 tahun yang bergantung total kepada Roh Kudus, memberi contoh kepada kita bahwa manusia bisa hidup sempurna kalau engkau bergantung total kepada Roh Kudus. Ini kebenaran membuka saya. Selama ini kan kita dengar kata-kata, wah kesempurnaan itu adalah milik Tuhan, betul kan? Manusia bisa hidup sempurna. Kalau apa Pak? Kalau dia bisa ikut contoh Tuhan Yesus. Total bergantung kepada Roh Kudus. Total tidak pernah kalah. Total hidupnya benar-benar bergantung kepada Roh Kudus. Bergantung kepada Bapaknya di surga. Dan itu akan terjadi. Itu contoh leader yang hebat. Nomor 1 adalah Tuhan Yesus. Dia manusia. Tapi dia memakai ketergantungannya kepada Roh Kudus itu 100%. Mutlak. Oke? Ini menggok sedikit. Sekarang saya mau bilang. Manusia yang pertama menyalahkan istrinya. Oke? Perempuan itu, istri yang kau berikan padaku yang membuat aku berbuat dosa. Hari ini semua orang cenderung seperti Adam pertama. Ya gara-gara uangku diambil aku murtad. Gara-gara uangku diambil kerjaanku hancur. Gara-gara inilah, salah trading lah, salah apa inilah, ikut money changer lah, apa segala macam lah. Semua menyalahkan keadaan. Adam kedua, dia tidak pernah salahkan siapapun. Dia membisu mulutnya, dia pikul semua dosa dan kesalahan orang di atas tubuhnya. Itu contoh Adam yang kedua, itu Tuhan Yesus. Oke, poin saya yang pertama adalah kesalahan Adam, satu diam. Tidak bersuara, tidak menyuarakan kebenaran. Dan kedua, kesalahan Adam adalah menginginkan orang lain, keadaan, situasi. Lah COVID kok Pak, makanya akhirnya saya jadi tidak bisa ke gereja. Ya COVID kok Pak, akhirnya saya tidak bisa beribadah. Ya COVID kok Pak, saya akhirnya jauh dari Tuhan. Selalu tidak pernah memikul tanggung jawab dosa dan kesalahan, berkata, aku yang salah. Harusnya Adam berkata, aku yang makan Tuhan, ampuni aku. Sebetulnya persoalannya akan selesai. Tapi karena Adam menyalahkan, ya sudah, dia pikul tanggung jawab. Yang poinnya pertama tentang leadership-nya Adam. Tidak bersuara, dia cenderung diam dan menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Sekarang contoh leadership yang kedua. Orang bernama Abraham. Abraham itu adalah orang, bapak segala orang percaya. 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi, mengakui sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Nah, tapi dalam hidup Abraham yang diakui oleh 3 agama besar ini, dia pernah berbuat sesuatu yang sangat konyol. Di Kejadian 16 ayat 2 berkata, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Okay? Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah, dan akhirnya Abraham menghampiri Hagar dan melahirkan seorang anak bernama Ismail. Nah, sekarang saudara, kesalahan yang kedua
kesalahan dari leadership yang kedua bernama Abraham, walaupun mungkin ada beberapa. Dia adalah orang yang, istilah saya berkata, membantu Tuhan. Abraham itu menunggu janji untuk terima mujizat seorang anak. Dia butuh waktu 30 tahun. Dalam penantian yang cukup panjang dan tidak pernah punya anak. Padahal Tuhan sudah berkata berkali-kali bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit. Saudara kalau pergi ke Israel, orang sudah pernah, saya pernah ke Israel berapa kali? 3 atau 5 kali, 5-6 kali. Kalau saya ke Israel, saya kalau melihat malam hari itu, saya lihat bintang begitu banyak. Tidak ada yang menghalangi. Seperti di Indonesia. Saudara kalau pergi ke Ambon, saudara lihat langit ke atas, itu betul-betul bintang terlalu banyak. Nah, orang itu kalau menghitung bintang, hanya mampu sampai di angka 6.000. Ini sebuah survei. Jadi kalau saya menghitung bintang di langit, kita hanya mampu sampai di angka 6.000. Hari itu Tuhan berkata kepada Abraham, lihat, kita berkata, lihat, keturunanmu akan seperti bintang. Yang kau lihat itu penting. Kalau engkau ingin memiliki sesuatu, engkau harus lihat. Yang kau lihat akan menjadi milikku. Nah, hari itu Abraham tidak percaya, karena mungkin sudah, bukan tidak percaya, Abraham mungkin sudah letih, sudah semakin tua berumur 100 tahun. Istrinya umur 90, dan Tuhan belum memberikan seorang anak. Bayangkan, sudah dinanti berapa lama? Diperkirakan 25-30 tahun. Dia tidak bisa punya anak. Dan Alkitab berkata si Sarai sudah menopause, Abraham sudah mati sakarya, dan dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Dan Abraham mendengarkan kata istrinya untuk menghampiri hambanya bernama Hagar. Dan akhirnya membantu Tuhan. Dan akhirnya lahirlah 2 anak bernama Ismail dan satunya Ishak. Dan sampai hari ini terjadi konflik besar di Timur Tengah antara keturunan Ismail dan keturunannya Ishak. Dan dua-duanya adalah anak Abraham. Pemimpin yang kedua seorang bernama Abraham. Kesalahan yang paling fatal dibuat adalah dia membantu Tuhan. Saudara, kalau engkau terima janji, jangan bantu Tuhan. Kalau engkau terima sebuah namanya nubuatan, jangan bantu Tuhan. Kalau Tuhan yang bicara, pasti dia akan mengenapi. Tidak perlu saudara menolong Tuhan. Lupa, tapi tidak cepat. Ya. Tuhan itu kalau kasih jawaban ke manusia, selalu lambat buat daging kita. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat barang 1 detik pun. Dia nggak pernah terlambat. Tapi kok kelihatannya lama, Pak? Lama buat dagingmu. Kok nggak datang-datang, Pak? Kontrakan rumahku sudah habis. Besok aku mau diusir. Kok belum datang jawaban doa untuk aku bisa membayar kontrakan atau membayar rumah atau membayar uang sekolah atau membayar apapun. Kok belum datang? Kok sepertinya terlambat? Tuhan tidak pernah terlambat. Terlambat karena apa? Kedagingan kita. Menurut kita, daging kita bicara terlalu lama, terlalu lambat buat daging kita. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Oke, itu leadership yang kedua. Saya ambil satu contoh aja tentang Abraham. Dia membantu Tuhan. Dan akhirnya terjadi konflik sampai hari ini. Keturunan Abraham dua-duanya tidak pernah akur. Ribut terus. Orang kalau membantu Tuhan, saudara akan bayar harganya. Saudara akan membayar sesuatu kesalahan yang saudara buat karena saudara menolong Tuhan. Tuhan jangan ditolong. Dia Maha Kuasa. Dia nggak pernah terlambat. Detik dalam hitungannya dia adalah sesuatu yang sudah akurat, yang tidak perlu meleset sedetik. Tetapi buktinya sampai hari H saya membayar rumahnya, tetap Tuhan tidak menolong. Ya Tuhan punya cara. Caramu bukan caranya Tuhan. Kehendakmu bukan kehendak Tuhan. Maksudmu bukan maksud Tuhan. Dengar ya. Bisa nggak kita jadi manusia seperti Tuhan Yesus? Yang total manusia. Tapi bergantung penuh kepada Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah kalah.
Problemnya manusia hari ini tidak bisa bergantung total sama Roh Kudus. Makanya hidupnya kalah. Tuhan Yesus itu betul-betul tulen manusia yang bergantung total kepada Roh Kudus. Makanya saya lihat orang kejawen ya, mereka sudah bertapa, manunggal segala macam. Mereka tuh bisa bicara kita menuju kesempurnaan. Mereka percaya itu. Lah orang Kristen hari ini kita nggak bisa sempurna, kita manusia berdosa. Iya, benar, benih kita lah benih dosa. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita sebagai manusia yang bisa mencapai kepada kesempurnaan. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Oke. Contoh yang kedua adalah Abraham membantu Tuhan. Jangan pernah kita membantu Tuhan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin jangan tolong Tuhan. Suatu kali kami bangun sebuah gedung, saudara. Saya lupa berikan gambar. Kami bangun 3 gedung. 3 gedung yaitu gedung panti asuhan yang bisa menampung 65 anak. Total mentor 100 lah. Dengan mentornya 100, kami membangun 3 lantai. Yang kedua, kami membangun 4 lantai untuk gedung sekolah. Kami bangun sekolah SMP, SMA. Yang ketiga, kami membangun kantor 3 lantai. Dan itu dimulai di tahun 2020 semua. Jadi kami mulai 2020, COVID mulai masuk itu 2020 bulan Maret di Indonesia. Di bulan Mei-nya kami bangun. Selesai kapan, Pak? Setahun. Selesai nggak? Selesai. Dalam berkat Tuhan. Dalam berkat Tuhan. Berapa puluh M, Pak? Puluhan M. Puluhan miliar. Kok bisa, Pak? Ini ceritanya. Pada saat kami bangun, tiba-tiba saya ini mikir, COVID masuk, kemudian terjadi banyak orang sakit, banyak perusahaan tutup di awal-awal tahun 2020, di bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni. Kami bangun bulan Mei, Juni, Juli, sudah marak-maraknya orang pada ketakutan, dan lockdown di mana-mana, dan segala macam, karena itu awal COVID. Okay? COVID pertama kali kan 2019, Desember di Wuhan, di Cina. Tapi masuk Indonesia kan di bulan 2020, di tahun 2020, bulan ketiga yaitu Maret. Nah, kami bangun bulan Mei. Tiba-tiba mulai banyak penutupan, banyak tidak bisa ngantor, tidak bisa sekolah, dan segala macam. Akhirnya saya berpikir, ini pembangunan kita ini salah benar. Kita kok bangun gedung sekolah 4 lantai. Kita bangun kantor 3 lantai. Bangun panti asuhan 3 lantai. Dan nanti kalau nggak bisa bayar, bagaimana? Keuangan gereja dan jemaat kan juga akan mengalami krisis lah. Menurut saya dalam masa COVID seperti itu. Akhirnya saya ngomong sama teman-teman board, saya berkata, yuk kita kurangi aja lah beberapa lantai lah. Kita kurangi yang sekolah yang jadinya 3-4 lantai jadikan 2 saja. Gedung kantor yang cuma 3 jadikan 2 lantai saja. Panti asuhan yang 3 lantai jadikan 2 saja. Sudahlah, cukup kita mengurangi berapa miliar. Beberapa teman setuju. Dan tiba-tiba kita berdoa. Pada saat kami berdoa, tiba-tiba di tengah doa, gembala saya itu diomongin Tuhan. Ngomongnya gini, jangan intervensi pekerjaanku. Beliau buka mata, langsung ngomong ke kita. Jangan intervensi pekerjaan. Wah, hati saya sudah madek. Aku kok membantu Tuhan ya? Tuhan itu harus saya ringankan bebannya untuk membayar sekolah 4 lantai, saya jadikan 2 lantai, kantor 3 lantai, saya jadikan 1 lantai, panti asuhan 3 lantai, saya jadikan 2 lantai. Saya membantu Tuhan. Tiba-tiba Tuhannya ada marah. Jangan mengintervensi pekerjaan. Oke, jalan saja. Selesaikan pembangunan sesuai dengan gambar prototipe yang sudah dibuat, yang 3, yang 4 lantai, yang 3 lantai itu panti asuhan, yang 3 lantai itu panti asuhan. Akhirnya kami bangun. Dan sudah tahu, selesai. Hutang tidak. Lunas. Puluhan miliar. Jadi kita ini jangan pernah berpikir, tak bantu Tuhan, tak ringankan bebanmu. Kalau dia sudah bicara bangun sekolah, bangun panti asuhan, bangun kantor, kerjakan. Dan yang heran adalah, gedung yang kami bangun itu pernah dimimpikan sama orang sekitar 7 tahun yang lalu, di tahun 2000 mungkin 14 atau di 2013.
Tiba-tiba ada satu orang ngomong gini, sama pemimpin panti asuhan kami berkata nih, Bu, aku nih akan melihat Bu, gedung panti asuhanmu akan bersebelahan dengan gedung sekolah. Gedung sekolah akan bersebelahan dengan kantor. Padahal di tahun 2014, saya ini punya kantor jauh dari panti asuhan, saya punya gedung sekolah jauh dari kantor dan jauh dari panti asuhan. Kami sudah punya gedung sekolah, panti asuhan, dan kantor di gereja lama saya sebelum saya keluar. Ada 3 gedung ini, semua berjauhan. Tapi di masa itu kami sudah punya gedungnya semua. Tiba-tiba ada satu anak muncul. Kamu akan punya kantor bersebelahan dengan sekolah dan bersebelahan dengan panti asuhan. Saya shock. Tiba-tiba tahun 2021, gedung itu selesai. Sekolah, kantor, sekolah, panti asuhan bersebelahan. Ini saya tunjukkan gambarnya. Saudara buka di Google Eagle Schools. Tulis Eagle School Semarang. Itu keluar 3 gedung kami. Eagle School sekarang di Google keluar. 3 gedung kami. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kenapa gitu, Pak? Karena kita belajar tidak membantu Tuhan. Orang gereja dan semua berkata tidak mungkin membangun di masa COVID. Kami membangun di masa COVID. 2020 sampai 2021 kami selesai. Jadi saya percaya Tuhan jangan dibantu. Itu yang poin kedua saya tentang leadership-nya Abraham. Yaitu dia mempunyai kesalahan, yaitu membantu Tuhan. Itu yang paling fatal dalam hidupnya. Sekarang yang ketiga, leadership-nya Musa. Ini hebat, ini orang hebat. Keluaran 32 ayat yang ke-32. Kita berkata apa sih? Leadership-nya dari orang bernama Musa. Tetapi sekarang, Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Musa ngomong sama Tuhan kepada orang Israel yang lagi tegar tengkuk, Tuhannya marah, Tuhan mau binasakan seluruh bangsa. Dan Tuhan bicara kepada Musa, aku akan bangun generasi dari keturunan Musa. Seluruh Israel bantai dulu. Yang jumlahnya 3 juta aku bantai. Karena mereka tegar tengkuk, suka ngomel terus, berontak terus. Aku habisin semua, nanti aku lahirkan keturunan dari keturunan Musa. Kemudian Musa mengucapkan doa. Lihat pemimpin yang ketiga bernama Musa. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, Tuhan. Dan jika tidak, Musa ngancam Tuhan ini. Tuhan diancam sama Musa. Hebat nih orang. Orang punya kedekatan tertentu dengan Tuhan akan bisa ngomong seperti Musa. Dan jika tidak engkau mengampuni mereka, hapuslah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Hapus namaku dari kitab kehidupan. Artinya apa? Musa rela mati, masuk neraka kalau Israel tidak diampuni. Contoh pemimpin yang ketiga bernama Musa adalah orang yang berani pasang badan. Pemimpin itu adalah orang yang berani pasang badannya untuk bangsanya, untuk jemaatnya, untuk anggotanya, untuk keluarganya, bahkan rela mati masuk neraka asalkan Tuhan mengampuni mereka. Itu Musa. Kalau engkau tidak mengampuni mereka, engkau binasakan mereka Tuhan. Hapus namaku dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan berkata, wow, ini orang pemimpin hebat. Jadi pemimpin itu jangan lari kalau ada masalah. Pemimpin adalah orang yang berani memasang badan untuk menghadapi masalah, tantangan yang dihadapi oleh anak buah. Seorang gembala harus rela mati buat domba-dombanya. 1 Yohanes 3:16. Hendaklah engkau memberikan nyawamu buat saudara-saudara. Oke. Jadi orang ini adalah orang yang berani memasang badannya, bahkan dia kehilangan keselamatan surganya demi menyelamatkan sebuah bangsa. Ya, Tuhan melihat tidak ada keegoisan dalam hidup. Loh, kalau nggak masuk surga ya nggak mau toh. Aku maunya masuk surga, bisa nggak? Nggak apa-apa. Hapus saja namaku dalam kitab kehidupan. Dari kitabnya surga. Nggak masalah. Kalau engkau tidak ngampuni Israel, aku tidak akan masuk surga, nggak masalah. Hebat. Ya. Ada orang pemimpin yang berani. Ini hanya orang yang cukup dekat dengan Tuhan.
Dia berani nantang Tuhan, berkata, kalau engkau nggak ampuni. Makanya orang Israel itu, nabi besar mereka itu dua, Musa dan Elia. Buat mereka, Musa itu adalah nabi yang menyelamatkan orang Israel. Oke, jadi saya percaya, mari jadilah pemimpin yang berani pasang badan untuk gerejamu, untuk anggotamu, untuk domba-domba. Oke, itu contoh yang ketiga, leadership Musa. Sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah orang bernama Korah, Datan, dan Abiram. Ini contoh yang jelek. Korah adalah pemimpin yang menghasut 250 pemimpin yang lain untuk melawan Musa. Jadi mereka berkata kepada Musa, dan Korah, Datan, Abiram ini tidak suka dengan kepemimpinannya si Harun. Harun berbuat salah, membuat lembu emas kok tidak dihukum sama Tuhan. Yang kena Musta malah Miriam. Harun tidak. Dia marah. Dia nantang Musa dan berkata, memangnya Tuhan menunjuk kamu, Musa. Dan Musa berlutut di depan Tuhan. Kalau kiranya Tuhan yang berbicara kepadaku dan menunjuk aku sebagai pemimpin, engkau Datan, Korah, dan Abiram akan mati seperti matinya bukan orang biasa, tapi engkau akan ditelan hidup-hidup masuk ke dalam bumi. Itu masuk ke neraka. Langsung pemberontakannya dibuka, dan akhirnya mereka masuk ke dalam neraka di bumi, ditelan di bawah bumi. Contoh kepemimpinan yang keempat adalah jangan mengikuti contoh leadershipnya Korah, yaitu memberontak melawan pemimpin. Saya ini ikut Pak Petrus Agung dari tahun 1991. Dari saya SMA kelas 2, kelas 1 mungkin, sampai beliau meninggal 2016. Jadi diperkirakan saya ikut beliau mendampingi pemimpin saya itu hampir 30 tahun lebih. Kenapa, Pak? Dari gereja tidak punya apa-apa, gereja sudah difoto bank disita dan mau dilelang, mau dijual sama bank karena kami nggak bisa bayar hutang. Tahun 93-94 gereja itu hutang 258 juta untuk beli gedung, dan hari itu kami tidak bisa membayar berbunga sampai naik bunganya menjadi total hutang dari 258 tahun 93 menjadi 500 juta. Bank bertanya, ada itikat baik itu membayar? Tidak, ada tapi nggak punya uang. Oke, oleh karena kamu nggak bisa bayar uang, saya beri waktu kapan? Di foto semua tuh gereja, Bapak berikan kami jawaban. Dan tiba-tiba gembala saya, Pak Petrus Agung, berkata 16 hari. Beri saya waktu 16 hari. Setelah itu saya akan tentukan. Gereja mau dilelang, silakan. Dan di 16 hari itu tiba-tiba ada seorang guru sekolah minggu yang berkata kepada gembala saya, berkata begini, ayo Pak, saya disuruh Tuhan berdoa setiap jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Kok lucu ya, doa jam 12 dan selama 16 hari. Dan akhirnya beliau ikut, dan saya juga ikut, dan akhirnya hari itu kami berdoa, dan di hari yang ke-16 kami meletakkan korban. Beliau berikan mobilnya yang pertama kali, beliau masih belum diberkati, saudara. Beliau masih merintis gereja, saya masih sekolah, masih SMA, saya uang saku selama 6 bulan, saya letakkan, teman saya ngasih uang transport, istri saya ngasih mini kompo tahun 93, 93. Si mini kompo, ada orang kasih batangan emas Batavia lantakan begini, tulisannya Batavia, taruh itu. Dan akhirnya begitu kami menaruh korban di atas korban persembahan itu, saya sendiri secara mata iman dan mata rohani melihat, sudah tahu, itu disambar dengan api Tuhan. Sudah tahu, mesbah yang di dalam ruang Maha Kudus itu ternyata saya belajar kemarin, yang nyalakan api itu adalah surga. Kita ini hanya naruh korban. Begitu korban kau taruh, disambar seperti Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal, dia taruh korbannya air sampai luber, dan kemudian dijilat dengan api dari surga. Ternyata mesbah yang di dalam bait Allah, yang menyalakan apinya adalah siapa? Tuhan. Yang menjaga apinya siapa? Imam. Yang ternyata akhirnya membuat api itu padam itu siapa? Manusia yang membuat api itu padam. Tapi yang nyalakan api dari awal bukan pakai korek, tidak boleh. Makanya kenapa anaknya daripada Harun yang menyalakan api asing dibunuh sama Tuhan? Kenapa? Karena dia ngambil api asing. Api asing itu apa, Pak? Dia ngambil api dari manusia, dari bumi, disulutkan ke mezbah. Nggak boleh.
Saya baru tahu kemarin. Ternyata api mezbah itu yang nyalakan betul-betul dari surga. Nyalakan. Dari mana, Pak? Setiap kali ada korban. Orang Kristen yang berani berkorban, menaruhkan hidupnya sebagai korban, apinya akan nyala. Dinyalakan tuh. Nah, waktu itu gereja kami sudah hutang begitu banyak, sudah ditinggal jemaat yang waktu itu 300 tinggal 25. Sekolah minggu yang 75 tinggal 2 orang. Ditinggal para donatur, ditinggal para orang-orang kaya, keluar semua dari gereja, tinggal saya dan anak-anak kecil yang masih sekolah dan kuliah. Kami taruh korban. Dan saudara tahu apa? Disambar dari api surga. Hutang lunas dalam waktu 1 tahun. Kami diberi gedung. Akhirnya bayar bisa lunas dalam waktu 1 tahun. Gedung itu masih nampung 1.500. Dan berjalannya waktu akhirnya kami beli gedung lagi yang bisa menampung 5.000. Dan akhirnya berjalannya waktu lagi Tuhan memberi kami gedung gereja dengan kapasitas 11.500 tempat duduk, jemaat 20.000. Tanah kami mempunyai 19 hektar. Dari mana, Pak? Dari korban. Taruh sambar, Pak. Dan berubah semua. Kita tugasnya apa sih, Pak? Tugasnya naruh korban. Pemimpin yang pertama kali taruh korban. Gembala saya naruh korban. Mobilnya taruh. Dan hari itu apa yang terjadi? Terjadi lawatan luar biasa. Kami punya jemaat 20.000. Kami punya siswa sekolah dari TK sampai SMA 5.000. Saya baptis anak selama 5-6 tahun, 5.000 anak. Punya sekolah bola, punya sekolah basket, punya dapur umum dan segala macam. Dari mana, Pak? Dari meletakkan korban. Dan api itu dinyalakan. Oleh Tuhan yang menyalakan. Baru terjadi kegerakan. Oke? Contoh yang keempat. Jadi leadership adalah leader yang berani meletakkan hidupnya di atas korban. Oke? Kemudian yang kelima. Saya loncat langsung yang keenam. Leader yang seperti Elia. Elia tadi saya cerita ya. Dia letakkan korban dan dijilat. Oke. Tapi sekarang kesalahan daripada leader bernama Elia yang keenam adalah Elia itu setelah dia membawa korban dan api menjilat dan satu bangsa Israel itu bertobat berbalik kepada Tuhan, 400 nabi Baal disembelih. Siapa yang nyembelih? Kita nyembelih ayam aja, kalau nggak biasa aja nggak tega. Betul? Nah ini Elia nyembelih 400 nabi Baal di sungai Kison. Disembelih. Tiba-tiba setelah dia menyembelih 400 nabi Baal dan satu bangsa berbalik bertobat kembali kepada Tuhan, Elia dilarikan dengan angin dan badai. Langsung pakai kecepatan, kilat kecepatannya daripada pesawat jumbo jet. Hilang langsung. Tiba-tiba dia dengar sebuah messengers, SMS, WA, dan lain dari Nyonya Isabel yang berkata begini. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2-3. Setelah dia menang perang, menang KKR besar, jutaan orang bertobat dalam waktu 1 malam, nyembelih semua nabi-nabi Baal, tiba-tiba setelah dia dilarikan Tuhan, tiba-tiba keluarlah pesan lain masuk ke WhatsApp-nya Elia, ding 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 ding, dan berkata begini. Maka Isabel menyuruh 1 Raja-Raja 19 ayat 2-3. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Berarti Isabel itu tidak pernah ketemu sama Elia. Dia nyuruh messengers. Hari ini kita sebut namanya WhatsApp, sebut namanya Line, sebut namanya SMS, Telegram atau apalah. Dia kirimkan pesan dalam bentuk WhatsApp dan berkata, Isabel berkata pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari 400 nabi Baal itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawa. Nabi ini habis menang KKR. Habis nyembelih 400 orang. Saya ini lagi bertanya-tanya, kok bisa ya? Takut sama seorang wanita. Yang batang hidungnya aja nggak muncul, hanya kirim pesan pakai surat atau kirim pesan pakai WhatsApp. Ini sudah perhatikan.
dalam hidup ini sebetulnya messenger atau pesan-pesan yang kita dengarkan itu, hati-hati. Itu bisa menteror hidup Elia. Dan Elia minta mati. Tuhan, aku tidak lebih baik dari Elia. Ambil nyawaku. Minta mati. Dia menyelamatkan nyawanya. Dia pergi ke gunung Horeb, gunung Tuhan. 40 hari 40 malam. Dikasih roti malaikat yang bisa membuat dia berjalan 40 hari 40 malam. Dikasih makan roti, kasih minum sama malaikat. Ditepuk pundaknya. Dia tidak peduli. Dia jalan di atas gunung Horeb. 40 hari malam. Untuk apa, Pak? Untuk menyelamatkan nyawa. Gara-gara apa? Gara-gara messengers, pesan, informasi, berita yang dia dengar. Membuat dia stres. Membuat dia tertekan. Membuat dia ingin mati. Saya hari ini dengar banyak kesaksian, banyak orang yang bunuh diri. Dunia ini tambah ngeri. Informasi yang kau dengarkan itu penting. Kau dengar sesuatu yang salah, itu bisa menteror hidup. Kalau tiap hari saudara hanya mendengar mati, orang mati, kena COVID dan segala macam, terus engkau dengarkan, lama-lama imanmu akan runtuh. Makanya kita berkata apa? Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi, insight yang masuk dalam input yang masuk dalam hidup itu penting. Karena akan menentukan saudara. Okay. Pemimpin yang keenam adalah pemimpin yang takut kehilangan nyawanya. Gara-gara sebuah pesan, sebuah messengers, sebuah informasi yang salah. Kita harus tutup telinga kita dari semua yang negatif. Tapi kita harus dengarkan apa kata Tuhan. Yang ketujuh. Pemimpin yang ketujuh adalah pemimpin yang saya sebut adalah pemimpin Saul. Ini menurut saya dari semua kategori dari orang tokoh-tokoh di Alkitab, menurut saya adalah Saul adalah pemimpin yang menurut saya paling parah. Kenapa, Pak? Ini orang cari pujian terus. Kok bisa, Pak? Begitu wanita itu berbalas-balasan mengatakan bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu, itu ngamuk. Loh, kalau aku kok dihitung kok beribu-ribu. Kalau Daud kok dikatakan berlaksa-laksa, itu berjuta-juta. Daud mengalahkan berjuta-juta, Saul mengalahkan beribu-ribu. Marah dia. Sukanya dipuji. Ada orang kalau melayani tidak dipuji, marah. Ada pendeta kalau khotbah tidak dipuji, marah. Bapak pendeta khotbahnya jelek, ngamuk. Ini gila pujian. Tipe pemimpin yang ketujuh bernama Saul adalah tipe yang gila pujian. Hidupnya, obsesinya hanya ingin mendapatkan kata-kata, wow, kamu diurapi ya. Mimin pujianmu bagus, khotbahmu diurapi, kau dipakai Tuhan. Tiap hari pengajaran dalam hidupnya adalah pujian manusia. Untuk memberi makan apa, Pak? Memberi makan jiwanya yang crack. Jiwa Saul itu crack. Luka. Punya masa lalu yang jelek. Dia sering dibully. Jadi jiwanya feeding, memberi makan, minta makan apa? Pujian. Kalau misalnya, saudara itu ngecek diri saudara. Ini orang kenapa sih kok tidak mau mendatangi saya? Padahal aku datang jauh-jauh di sini. Minimal mbok datangin saya sebentar. Bilang terima kasih. Kok dia nggak mengucapkan saya terima kasih sih? Kalau saudara tiba-tiba sikap hatimu berkata, saudara pingin diorangkan, pingin diwongke. Saya kok begitu, saya kemarin ngalami gitu ya. Saya udah jauh-jauh datang, kok dia nggak datangin saya? Tiba-tiba Roh Kudus, kamu minta apa? Kamu minta perkenan manusia. Kamu pingin orang itu mengorangkan kamu. Wah, saya bertobat. Saya bertobat. Bahwa saya khotbah jauh-jauh, 5 jam pergi ke tempat yang jauh. Padahal ya orangnya lagi sibuk ngurusin nganten. Saya tiba-tiba kepingin dalam diri saya, daging saya berkata,
Lah kok datang ke saya bilang terima kasih gitu ya. Loh, cuma ucapan terima kasih loh. Tuhan tegur saya, kamu gila pujian. Kamu harus belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Saul adalah pemimpin yang gila pujian. Inginnya dipuji, inginnya diorangkan, inginnya diakui. Kalau tidak diakui marah. Sukanya pencitraan. Yang di medsos segala macam, pokoknya aku harus kelihatan baik, tidak boleh kelihatan jelek. Ada kan orang gitu ya. Kalau kelihatan jelek dia nggak mau. Pokoknya harus ketok bagus. Itu pemimpin Saul. Sukanya pencitraan. Minta penghormatan. Ditegur Samuel, kamu melanggar perintah Tuhan. Dia berkata, ya memang aku melanggar. Tapi kamu ngomongin jangan gitu tuh Sam. Ketunjukkan hormatmu di depan para tua-tuaku. Dia minta dihormati. Dia nggak mau ditegur di depan para tua-tuanya. Aku ini raja, walaupun kamu nabi Samuel, tapi aku raja. Kamu yang hormat dong. Tidak pernah bertobat, mencari perkenan manusia, mencari dukungan manusia, tidak dukungan surga. Tidak peduli perasaan Tuhan. Dia hanya mencari gila hormat. Dan pada saat ada rising star, atau orang baru muncul bernama Daud, dia menjadi insecure. Dia merasa tidak aman, dia coba membunuh generasi penerusnya yang bernama Daud. Ini tipe pemimpin yang insecure. Gak suka yang lebih muda, lebih maju, lebih berdedikasi, lebih passionate, lebih luar biasa, tiba-tiba lebih diurapi, lebih dipakai, lebih pintar, segala macam, menggantikan posisinya. Pemimpin satu ini gak suka. Dia tidak suka rising star. Dia maunya berkuasa. Dan tipe pemimpin adalah tipe pemimpin yang selalu ingin menyelamatkan keluarganya. Bangun namanya kingdom. Dia tidak pernah bangun God's kingdom, tapi membangun kerajaannya, kerajaan keluarga. Yo, kalau dari saya, harusnya ya tongkat estafetnya ke anak saya. Siapa bilang? Berapa kali juga di Alkitab, tongkat estafet tidak turun ke anaknya, turun ke hambanya. Musa ke Yosua, Elia ke Elisa, Samuel tidak pernah turun ke anaknya. Dan ini adalah tipe leader Saul adalah leadership adalah orang yang suka membangun kerajaannya sendiri. Gerejaku paling besar, paling kaya, paling hebat, paling luar biasa, tidak butuh yang lain. Nanti kalau sudah jadi semua aku berikan kepada anakku. Itu tipe leadership Saul. Oke, itu yang ketujuh, gila hormat. Saya ngomong sama gembala saya bilang gini. Saya kalau panggil gembala saya, bang, gereja ini bukan milik kita loh ya. Jemaat kami 4.000. Kalau suatu kali Tuhan bangunkan seorang rising star, anak muda masih baru, tapi dipakai Tuhan, dan dia punya panggilan sebagai gembala untuk gereja ini. Tidak harus gereja ini jatuh ke anak kita. Bisa ke orang lain yang ditunjuk oleh Tuhan. Hari ini orang lebih banyak bangun empire, kekaisaran. Loh kan yang mulai misi saya. Kan yang memberi nama ministry ini kan saya, gereja saya. Yang meneruskan anak saya. Siapa bilang? Itu tipe pemimpin Saul. Dia kepingin kerajaan jatuh ke anaknya Yonatan. Begitu Tuhan munculkan orang bernama Daud, dia merasa tidak aman. Dia merasa kerajaannya akan diambil oleh Daud. Daud lebih diurapi, dia marah. Daud mengalahkan Goliat, dia marah. Daud lebih diurapi, dipakai, dicintai oleh rakyat, marah dia. Saudara tahu, Saul itu hidup hampir 42 tahun. Dan dia tidak pernah bisa memberikan tongkat estafet kepada generasi yang baru. Kenapa, Pak? Karena dia merasa tidak aman, takut kehilangan. Seorang pemimpin yang besar adalah, saya belajar leadership dari John Maxwell. Seorang pemimpin yang besar adalah, dia bisa melahirkan pemimpin seperti dia, bahkan lebih hebat. Itu pemimpin besar. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tapi Tuhan Yesus ngomong,
Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan jauh lebih besar. Loh, Tuhan Yesus loh. Ini Tuhan ngomong. Kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan akan jauh lebih besar daripada pekerjaan. Itu tipe pemimpin yang hebat. Oke, itu Saul. 8. Tipe pemimpin leadership seperti Daud. Saya temukan satu ciri dari orang yang hebat ini bernama Daud. Yang Alkitab berkata adalah dua hati Tuhan. The man after my own heart. Kecintaan Tuhan. Kesayangan Tuhan. The beloved. Yang dicintai oleh Tuhan. Sebutan Daud adalah yang dicintai oleh Tuhan. Kenapa sih orang ini bisa mempunyai leadership dan sangat dicintai Tuhan? Satu, orang ini adalah punya kepemimpinan yang mudah bertobat dan mudah hancur hati dan rendah hati. Daud itu ditegur sama Nabi Nathan yang adalah bawahannya. Begitu dia ditunjuk mukanya, kamu yang mengambil istri orang, kamu membunuh suaminya dengan maksud jahat, kamu yang binasa, kerajaanmu yang akan hancur. Itu Daud langsung memukul dadanya. Dia ciptakan Mazmur 51. Dalam lagu itu, dia tulis kata-kata dalam pertobatannya, dia berkata, jangan ambil rohmu yang kudus dari aku Tuhan. Take not thy Holy Spirit from me. Ciptakan hati yang baru dan jangan ambil rohmu dari hidupku. Ini Tuhan suka banget dengan orang kata. Tidak pernah nyalahkan kayak Adam. Hawa, ini istriku yang kau berikan padaku. Yang membujuk aku. Daud tidak. Aku yang salah. Dia berkata, jangan ambil rohmu yang kudus dari hidupku. Ada lagu yang berkata, create in me a clean heart. Oh God, ciptakanlah hati yang baru dan bersih ya Tuhan. And renew my spirit within me. Dan perbarui batinku ya Tuhan. Daud berkata, cast me not away. Jangan buang aku from thy presence, oh God. Jangan buang aku dari hadiratmu Tuhan. Take not thy Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu yang kudus dari hidupku. Restore unto me. Pulihkan aku akan keselamatan. Sukacita dari keselamatan. Yang dia langsung minta. Dia bilang, jangan ambil kekayaan kerajaanku. Jangan diambil kerajaanku. Dia kata, jangan ambil rohmu yang kudus dari hidupku. Itu sikap. Pemimpin saya salah satu pemimpin besar bernama Daud. Terus ya, kita nggak selesai. Waktu pas semakin jalan terus. Pemimpin sekarang adalah pemimpin terbesar menurut saya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini sekarang kita belajar dari Tuhan kita. Di kitab Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11:29. Jadi Tuhan Yesus berkata, pikulah kuku yang kupasang. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut. Tuhan Yesus itu punya ciri, lemah lembut. Kata lemah lembut adalah meek. Pemimpin yang hebat adalah orang yang lemah lembut. Kata meek itu adalah kata lembut itu artinya mudah dihancurkan dan dibentuk kembali. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oke. Jadi Alkitab berkata bahwa tipe pemimpin Tuhan Yesus adalah tipe pemimpin yang lemah lembut, artinya mudah dibentuk atau meek, dan dia rendah hati. Dia adalah Tuhan yang tadi saya ceritakan, yang tidak mempertahankan dirinya kesetaraannya dengan Allah yang harus dipertahankan, tapi dia kosongkan dirinya sebagai putra Allah, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, dan jadi manusia. Itu rendah hati. Dan rela mati di atas kayu salib. Oke. Tipe pemimpin adalah aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tipe pemimpin yang terakhir adalah tipe pemimpin pertama Tuhan Yesus adalah dia rela menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Ini susah.
Kamu tidak salah. Dan kemudian kedua adalah lemah lembut, artinya mudah dibentuk, mudah ditegur, mudah diremukkan. Dan taat rela mati di atas kayu salib menjadi kutuk buat orang lain. Diam dan tidak membela diri. Nol, nihil, dan tidak mampu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan Yesus itu bisa ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Padahal dia Tuhan. Makanya setan itu tahu. Waktu pencobaan di padang gurun berkata gini, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Saya dulu berpikir begini, Tuhan Yesus itu gak ubah batu. Ini kan sudah puasa 40 hari, 40 malam, gak makan, gak minum. Tiba-tiba di tengah-tengah laparnya itu, setan ngomong, ubah nih batu jadi roti. Kan engkau kan anak Allah. Ubah dong batu ini jadi roti. Saya bertanya begini, kalau seandainya Tuhan Yesus itu mengubah batu jadi roti, apa yang terjadi? Sudah tahu apa? Mission fail. Misi gagal. Gagalnya kenapa? Karena mandat dari Bapa adalah engkau harus jadi manusia murni yang betul-betul murni, tidak boleh memakai keilahianmu sedikit pun. Kau harus jadi manusia untuk memberi contoh kepada manusia bahwa manusia bisa hidup sempurna dengan cara dia bergantung total dengan Roh Kudus. Dan hari itu setan sudah mancing dengan kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu dari bait Allah. Bukankah ada tertulis malaikat-malaikat akan menatang kau di atas tangannya? Kalau engkau anak Allah, kalau dari terus setan ngomong gini, nah ini bagus. Ya, saudara perhatikan ya. Saudara yang sekarang sedang kerja cari uang gampang. Dengerin Bapak. Sekarang kan banyak isi money ya, uang gampang. Ikut apa lah. Saya nggak melarang, tidak marah. Tapi perhatikan prinsip Alkitab. Di pencobaan yang ketiga itu Tuhan Yesus dicobai sebagai leader. Setan berkata gini, seluruh dunia dan kekuasaannya telah diserahkan kepadaku oleh Adam pertama. Ya, setan ngomong nih. Lucifer ngomong. Seluruh dunia kekuasaan dan kemuliaannya telah diserahkan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa yang aku mau. Di kitab Lukas berkata begitu. Kemudian dia berkata begini, hari ini kalau engkau menyembah aku, seluruh dunia dan kemuliaannya ku berikan kepadamu. Setan mau ngomong gini, Tuhan Yesus, gak usah pakai salib. Gak perlu digebukin sampai hancur semua tubuhmu. Gak perlu diludahin. Gak perlu ditelanjangi. Gak perlu digebukin, ditinju, difitnah, disangkal sama muridmu, dikhianati, gak perlu. Sembah seluruh dunia dan kemuliaan aku berikan kepada. Roma 6:16 berapa? Orang yang menyerahkan dirinya untuk mentaatinya, dia akan menjadi hamba orang. Jadi kalau Tuhan Yesus hari itu taat kepada setan, ngubah batu jadi roti, jatuhkan dirinya dari bait Allah sehingga ditopang oleh malaikat. Orang yang menyerahkan dirinya kepada seseorang untuk mentaatinya, dia menjadi hamba orang. Makanya Adam begitu mentaati, makan buah itu, Adam pertama, langsung jadi hambanya setan. Tuhan Yesus ditantang, ubah jadi roti. Begitu dia ubah jadi roti, langsung jadi hambanya setan. Selesai. Jadi Tuhan Yesus selama hidup di muka bumi, saya tekankan lagi, betul-betul manusia 100% yang bergantung total pada Roh Kudus, tidak memakai keilahian sama sekali. Yang hebat nih, jadi saya lupa ngomongin. Setan berkata begini, jalan pintas. Apa itu? Sembah. Tidak perlu salib. Hari ini orang Kristen banyak cari jalan pintas, cepat kaya. Tidak ada. Alkitab apa? Kalau kau ingin cepat kaya, tiba-tiba dia akan punya sayap dan terbang meninggalkan engkau. Tidak ada cepat kaya itu tidak ada. Alkitab kata proses. Salib harus dilewati. Tuhan cinta proses. Dunia setan menawarkan isi gampang, cepat.
ujungnya apa? Kehancuran. Saya mau berkata pada saudara, tidak ada jalan pintas. Jalan tikus, adanya adalah jalan satu. Oke. Contoh yang ke-9, Tuhan Yesus. Dia mengosongkan dirinya, dia rendah hati dan lemah lembut. Saya tutup dengan cerita Alexander the Great. Contoh pemimpin yang ke-9 yaitu Tuhan Yesus. Saya kasih contoh tentang Alexander the Great. Alexander the Great itu adalah pemimpin yang pernah menaklukkan, kalau nggak salah orang Makedonia, dia menaklukkan demi menaklukkan, sampai akhirnya dalam penaklukan itu dia di bawah kaki gunung Himalaya. Dan kemudian dia bicara kepada 4 jenderalnya. Jenderal, kita sudah di bawah kaki gunung Himalaya. Tidak ada daerah, kota, dan bangsa yang tidak kita taklukkan. Kita sudah taklukkan semua wilayah. Dan hari ini kita di bawah gunung Himalaya, gunung terbesar di dunia. Kemudian Alexander the Great berkata, menurut peta yang saya punya, ini bukan zaman Google, zaman tahun 18 atau 17. Petanya sudah habis. Aku sebagai pemimpin tidak tahu di belakang gunung apa itu nggak tahu. Orang zaman dulu percaya bumi itu tidak bulat. Bumi itu datar. Ada ujungnya. Begitu kamu jalan sampai ujung kamu jatuh ke bawah. Itu kepercayaan orang zaman dulu. Belum ada satelit. Dan Alexander the Great berkata, kita sudah nggak punya peta. Di balik gunung ini apa enggak tahu. Dia berkata ini, pertanyaannya Alexander the Great kepada semua para pemimpinnya. Dia berkata, berani nggak engkau ikut aku di luar peta dan menaklukkan gunung yang menakutkan ini? Dia berkata kepada mereka, setelah sampai di ujung peta, tidak ada peta lagi untuk wilayah baru yang ingin dikuasai oleh Alexander. Para perwira jenderalnya memiliki keputusan yang dibuat bersedia mengikuti leader di luar peta berani nggak mengikuti Alexander the Great di luar peta? Atau akankah mereka puas untuk hidup di dalam batasan-batasan itu? Tapi ujungnya 4 jenderal ini berkata, mereka memilih untuk mengikuti pemimpinnya di luar peta. Nah, ini kebenarannya sekarang. Ini contohnya adalah Tuhan Yesus. Mengikut tuntunan Roh Kudus, itu dapat memberi kita dilema yang sama. Dilemanya apa, Pak? Walaupun Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya, Tuhan itu nggak pernah bertentangan dengan firman. Tetapi Roh Kudus sangat nyaman bertentangan dengan pengertian kita akan itu. Untuk mengikut Roh Kudus, kita harus bersedia mengikuti di luar peta. Mengikuti Roh Kudus. Pergi melampaui apa yang kita ketahui. Apa itu Pak artinya? Pergi mengikuti di luar peta, yaitu pergi melampaui dari apa yang kau ketahui. Untuk kau sukses, kamu harus berani berjalan mengikuti, melampaui dari apa yang kau ketahui, dan mengikuti di luar peta yang kau tahu. Di situ kau akan jalan dengan Roh Kudus. Untuk pemimpin. Ini renungan saya dalam waktu 2 minggu ini. Tuhan Yesus betul-betul manusia yang bergantung total kepada Roh Kudus. Dan dia berani mengikuti di luar peta. Amin.